Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. 2 jam perjalanan, akhirnya Herlina sampai juga di rumah Bamijan. Pria tua itu tersenyum menyambut kedatangan Herlina yang tidak didampingi suaminya. Dengan tangan terbuka, lelaki yang mengenalkan belangkon itu menyuruh Herlina masuk rumah. "Masuk, duduklah dulu. Saya akan bersiap mengambil semua yang dibutuhkan ke gunung itu," ujarnya, kemudian berjalan memasuki sebuah kamar dengan senyum tersembunyi. Herlina menunggu sembari mengamati setiap hiasan dinding di rumah Bamijan yang terlihat aneh dan misterius. Ada banyak lukisan yang seakan hidup, seperti tengah menatapnya begitu tajam. Herlina sampai merinding dibuatnya. Lukisan itu adalah lukisan seorang wanita berkanvas kulit manusia. Tidak akan ada yang menyadarinya jika tidak menyentuhnya secara langsung. Sementara lukisan wanita itu adalah pemilik kulit yang dijadikan kanvas oleh pembuatnya. Beralih pada kepala rusa yang tergantung di sisi lain dinding rumah. Tak ada yang istimewa selain tanduknya yang sangat panjang. Rusa itu sudah lama punah. Bamijan mendapatkannya saat masih berguru di puncak gunung Merbabu. Apa setiap rumah dukun selalu menyeramkan seperti ini? Herlina bertanya pada diri sendiri. Namun sekilas Herlina melihat mata lukisan wanita itu berkedip, seolah mengiyakan pertanyaannya. Merinding Herlina dibuatnya. Merasa Bamijan sangat lama, Herlina berniat untuk keluar saja, menunggu di luar rumah. Tapi belum sempat berdiri, Bamijan sudah keluar dari kamar. Menghampirinya yang terlihat tegang. 2 tangan Bamijan membawa masing-masing kotak yang Herlina perkirakan adalah media ritual mereka nanti. Pantas saja lama, persiapannya banyak gitu, batinnya. Sebelum kita berangkat, kamu harus melakukan ritual di dalam sebentar. Ini untuk melindungi tubuh kamu dari serangan makhluk astral yang ada di Gunung Halimunan. Gimana? "Harus, Mbah?" tanya Herlina ragu, sembari matanya melirik ke arah pintu kamar yang tertutup gorden berwarna hitam. "Ya, tidak harus kalau kamu siap badanmu dirasuki puluhan atau bahkan ratusan makhluk astral di sana," kata Bamijan menakuti. Tentu saja membayangkan tubuhnya dirasuki begitu banyak dedemit membuatnya bergidik ngeri. Bagaimana bisa tubuhnya yang begitu molek diambil alih oleh dedemit penunggu gunung? Lebih baik mengikuti saja ritual yang dia juga belum tahu seperti apa. "Baiklah, Mbah." Mendengar jawaban Herlina, Bamijan mengangkat sebelah bibirnya. Senyum misterius yang melumpuhkan setiap korban barunya. Herlina mengikuti langkah Bamijan masuk ke dalam kamar yang dimaksud. Kemudian lelaki itu menutup pintu dan menguncinya. Dahi Herlina mengernyit. "Kenapa dikunci, Mbah?" Bamijan sudah menduga Herlina akan menanyakan itu. Sama seperti korban-korban sebelumnya. Tentu Bamijan sudah menyiapkan jawaban paling masuk akalnya. Biar tidak ada yang tiba-tiba masuk mengganggu ritualnya. Herlina menurut saja ketika disuruh duduk di tepi ranjang yang ada dalam kamar itu setelah Bamijan menepuk telapak tangannya dan mengusapkannya ke wajah Herlina. Setelah itu, Bamijan menyipratkan air bunga melati yang disimpan dalam sebuah rantang berwarna putih ke seluruh tubuh bagian depan Herlina. "Ayo, balik badan," ditanya, kemudian dengan penuh wibawa. Sontak Herlina menurut, membalikkan badan membelakangi Bamijan. Lelaki tua itu kembali menyipratkan air ke bagian belakang tubuh Herlina.
Apapun yang Mbak Mijan katakan akan dituruti oleh wanita cantik itu. Apalagi setelah meminum air putih yang telah dijampi. Kesadaran Herlina sepenuhnya ada di tangan dukun itu. Mbak Mijan tersenyum manakala melihat reaksi tubuh Herlina yang mulai menggeliat. Tanpa sadar, tangannya meraih dada Mbak Mijan, kemudian perlahan, tapi pasti, membuka satu persatu kancing baju lelaki itu. Begitu pula dengan Mbak Mijan. Dia melakukan hal yang sama pada Herlina. Dalam kamar itu, entah sudah berapa puluh wanita yang digauli oleh dukun cabul tersebut, dengan berbagai macam dalih agar mereka menuruti maunya. Iming-iming hajat lancar tanpa hambatan. Semua terlena dalam tipuan lelaki yang berguru pada buto ijo penunggu gunung merbabu. Usai menuntaskan hasratnya, Mbak Mijan memberikan air minum pada Herlina. Tak menunggu lama, kini reaksinya sangat mengerikan. Tubuhnya menggelinjang kuat, mengejang dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan mata melotot. Urat-uratnya terlihat jelas membentuk garis merah dan biru pada bola mata itu. Saat mengejang itu pula, urat-urat di tubuh Herlina mengencang, menonjol pada setiap bagian kulit mulusnya. Kemudian urat biru mengurat berbentuk kipas seperti jejak orang yang kesambar petir. Tidak ada yang bisa Herlina ucapkan selain erangan dan rasa sakit yang luar biasa. Urat-uratnya bagaikan duri yang ditarik ulur dan tubuhnya. Mulutnya menganga lebar tanpa bisa bicara. Padahal dia ingin sekali mengutuk pria yang sudah menipunya itu. Sementara Mbak Mijan menikmati setiap kesakitan Herlina dengan senyum yang mengembang sempurna. Tubuh tanpa busana itu akhirnya kehilangan nyawanya setelah mengeregang kesakitan selama 2 jam. Sempurna, ujarnya puas dengan hasil kerja kerasnya. Saat itu juga, Mbak Mijan mengurus jenazah Herlina. Dia membawanya ke bagian belakang rumah yang tertutup pagar di sekelilingnya. Kemudian mengubur jenazah Herlina begitu saja bersama seluruh pakaiannya ke dalam sebuah lubang yang telah dia siapkan sehari sebelumnya. 62, kata Mbak Mijan sembari menancapkan sebatang bambu kecil bertuliskan 62 di atas pusara Herlina yang sudah tertimbun sempurna. Tinggal 1 wanita lagi. Keluar dari rumahnya, Mbak Mijan membawa serta harta yang ditinggalkan oleh Herlina. Emas, berlian, ponsel pintar, jam mewah, serta surat kendaraan. Kemudian dia menuju mobil Herlina yang diparkir jauh dari rumahnya, membuka pintunya, dan mulai membawanya keluar dari desa. Warga yang tidak sengaja berpapasan dengan Mbak Mijan hanya bisa diam menatap kepergian mobil korban barunya. Mereka tidak berani melawan, karena Mbak Mijan tidak segan berbuat jahat lewat jalur gaib. Hanya bisa memperingatkan calon korban agar tidak melanjutkan niat ke rumah Mbak Mijan. Sayangnya, hanya segelintir orang yang mau mendengarkan. Kasihan, padahal udah dikasih tahu jangan ke sana. Inilah yang kita takutkan, ujar salah seorang warga pada rekannya yang sedang duduk di teras rumah. Iya, kita bisa apa kalau nggak mau disantet sama tua bangka itu? Semoga segera tertangkap ya, biar nggak ada korban lagi. Udah terlalu banyak yang jadi korban keserakahan orang itu. Kawannya mengangguk setuju. Mobil mewah milik Herlina dibawa Mbak Mijan sebuah showroom penada mobil curian. Sementara pemiliknya terbujur kaku dimakan cacing tanah, tanpa pernah berangkat ke Gunung Halimunan menjemput putranya, menjadi tumbal keserakahan Mbak Mijan. Di tempat kerja, perasaan Heri tidak tenang. Selalu teringat istrinya. Dia tidak tahu jika wanita yang terus merendahkan dirinya itu telah pergi dengan cara yang mengenaskan. Sedangkan di Gunung Halimunan,
Jasad Hari telah tiba di kampung Cimanik dengan dibawa oleh 8 orang tim SAR. Mereka menggotong tubuh tak bernyawa itu secara bergantian. Tiba di sana tepat tengah hari, bersamaan dengan kedatangan Mantio yang hendak mencari putri sulungnya. Mantio merengsek ke tengah kerumunan orang yang hendak memasukkan jasad Hari ke dalam mobil ambulan. Dia penasaran, siapa yang sudah meninggal dunia? Mungkinkah salah satu dari rombongan anaknya? "Ada apa, Pak?" tanya Mantio pada Adan, yang juga ikut turun bersama rombongan pembawa jenazah Hari. Pria itu menoleh, melihat siapa yang bertanya padanya. Dari penampilannya, dia bisa menduga jika lelaki itu berasal dari kota, sama dengan banyak anggota tim SAR lainnya. "Oh, ini salah satu anggota kami ada yang meninggal di puncak gunung. Kami akan bawa dia ke rumah sakit sebelum diantarkan ke rumahnya," jawab Adan. Mobil ambulans melaju meninggalkan kampung Cimanik, membawa serta jasad Hari. Barulah Adan bertanya lebih lanjut siapa Mantio. "Saya Mantio, ayahnya Lili. Saya mau ikut mencari putri saya yang hilang di gunung itu." Mantio memperkenalkan diri. Adan berpikir sejenak. Perjalanan ini tidak mudah. Bukan hanya soal medan yang sulit, tetapi juga banyaknya hal gaib terjadi di gunung itu. Resiko besar bisa saja terjadi bila asal membawa orang naik ke atas gunung. "Maaf, Pak. Sebaiknya Bapak menunggu kabar dari kami saja. Gunung ini bukan tempat yang mudah untuk dilalui. Apalagi kalau Bapak tidak punya basic pendakian sama sekali." Kecewa, Mantio ditolak untuk ikut berangkat, namun terus saja memaksa untuk ikut serta. Bagaimanapun, dia sudah berjanji akan menjemput Lili untuk pulang bersamanya. Dia ingin kali ini saja ada untuk putri sulungnya, juga sebagai usaha agar Alia membatalkan niat berpisah dengannya. "Baiklah, kalau Bapak memaksa. Tapi tolong jangan buat kami semakin kesusahan. Ikuti setiap arahan kami, dan jangan berjalan seorang diri. Bagaimana? Bisa?" Tanpa pikir panjang, Mantio menanggupi. Yang terpenting adalah menemukan dan membawa pulang Lili. Hanya itu cara menebus semua waktu yang terlewati sia-sia. "Sekarang kita istirahat dulu di rumah warga. Besok pagi baru kita berangkat." Mata Mantio menyisir area rumah-rumah warga, berhenti pada sebuah mobil yang terparkir di salah satu rumah warga. Dia mengenali mobil itu. Pernah mengantarkan Lili pulang kuliah. Saat itu bersamaan dengan dirinya yang juga baru saja pulang dari kantor. Ingin pria itu bertanya, tetapi sudah tidak ada orang di sekitarnya. Akhirnya dia mengikuti kemana arah Adan berjalan, memasuki salah satu rumah warga untuk beristirahat selama semalam. "Aku gak habis pikir, bagaimana bisa cuma nendang pohon bisa bikin kaki Kang Hari cedera segitu parahnya, sampai meninggal dunia. Padahal tadinya dia baik-baik saja. Kenapa menurut kalian?" tanya Adan pada rekan-rekannya, sembari menyesap kopi panas buatan tuan rumah. "Entahlah, suasana di atas sama sekali gak baik. Segalanya berbau mistis. Waktu kita baca tahlil buat Kang Hari, Kang Catur dengar ada suara orang nangis. Pas udah selesai, malah gak ada lagi," timpal pria berkaos hitam berambut keriting. Apa itu salah satu pendaki yang hilang? Nerdi langsung menutup mulut begitu sadar ada orang tua dari salah satu pendaki yang dinyatakan hilang. Dia langsung meminta maaf lantaran telah salah bicara. Takut pula jika menyinggung perasaan ayahnya Lili. Mantio terdiam. Sebegitu mengerikan gunung itu. Lalu kenapa putrinya memilih gunung itu untuk didaki jika tidak ramah pada pendaki? Segala argumen berada dalam kepalanya tanpa diutarakan. Dia akan coba mencari tahu sendiri jawabannya.
Li, tunggu ayah ya. Batinnya membayangkan wajah manis gadis yang diabaikan begitu lama. Dalam istana megah milik Nyai Pitah, Lili menikmati hidangan yang tersedia di atas sebuah meja besar. Beraneka ragam makanan siap disantap. Semuanya membuat air liurnya berontak ingin menetes. Silakan dimakan, Li, kata salah seorang pelayan dengan begitu lembutnya. Wajah ayu pelayan itu tak sebanding dengan posisinya. Lebih pantas jika dijadikan seorang putri. Lili yang tengah memandangi hidangan dengan berdecak, sontak mengangkat kepalanya menatap sang pelayan. Dia tersenyum malu terpergok begitu tertarik pada makanan tuan rumah. Namun si pelayan tidak berekspresi sebagaimana tuan rumah yang ramah. Lebih bisa dibilang datar dan tidak suka dengan kehadiran Lili. Iya, terima kasih. Nyai Pitah di mana? Sedang ada yang harus beliau kerjakan, jawab sang pelayan singkat dan tidak ada kelanjutannya lagi. Tadinya Lili tidak akan meneruskan acara makannya, tapi cacing dalam perutnya terus berdemo minta diberi makan. Meski sungkan, Lili tetap harus makan makanan itu. Terlebih ketika hendak pergi, si pelayan justru mendelik tajam padanya. Semua makanan yang menarik di mata Lili, nyatanya hanyalah fata morgana saja. Makanan itu berupa cacing, ulat, belatung, daging busuk, dan kalajengking. Tidak memiliki kemampuan melihat yang tidak kasat mata membuat Lili tidak menyadari semua itu. Enak ternyata, ujarnya sembari memasukkan daging busuk itu ke dalam mulutnya dan menyantap dengan begitu lahapnya. Di dalam penglihatannya, daging busuk itu adalah daging sapi panggang yang dilumuri kecap dan saus yang sangat nikmat disantap dengan nasi hangat. Nasi hangat yang nyatanya adalah sekumpulan belatung yang bergerak-gerak sana kemari, hendak melarikan diri dari piring saji. Setelah puas dengan daging, tangan Lili meraih kalajengking yang bergerak-gerak saling mencapit dan menusuk satu sama lain. Dalam penglihatan Lili, kalajengking itu lebih mirip seperti lobster yang begitu menggoda selera makannya. Sang pelayan yang terus mengawasi kegiatan makan Lili mengangkat sebelah ujung bibirnya. Puas dengan hasil kerjanya memanipulasi pikiran gadis itu. Dari aromanya, gadis ini sepertinya masa haid. Gadis ini sudah hampir selesai. Nyai Pitah harus segera melakukan ritual sebelum gadis ini suci kembali. Batin sang pelayan seraya terus mengawasi setiap pergerakan dan mimik wajah Lili. Lili masih saja terus makan sampai kekenyangan. Dia bahkan kesulitan bernafas. Perutnya penuh, terisi dengan hanya menyisihkan sedikit tempat untuk udara. Lili menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi tempatnya duduk, sembari mengelus perutnya yang mengembang besar. Beberapa kali gadis itu bersendawa begitu kuat, mengeluarkan aroma yang tidak sedap, tetapi tidak terhirup oleh penciuman Lili. Perlahan kantuk menyerang matanya. Masih sambil bersandar, Lili tertidur pulas. Si pelayan menggerakkan tangannya ke atas, memberikan kode pada rekannya yang lain agar segera melaksanakan tugas mereka. Sedangkan rombongan Agus melanjutkan perjalanan mencari keberadaan kelima pendaki yang dinyatakan hilang di gunung itu. Menyisir setiap jengkal tanah Gunung Halimunan, mencari jejak yang ditinggalkan para pendaki. Trek yang ditempuhi sedikit menurun, kemudian menanjak. Medan yang curam membuat mereka harus berhati-hati dan berpegangan pada batang dan akar pepohonan yang tumbuh di sekitar jalanan yang dipenuhi tumbuhan semak itu. Kita hanya perlu mengikuti jalan ini, tanya Ujang yang berjalan tepat di belakang Agus. Tangannya sejak tadi terus bergantian mencari pegangan agar tidak tergelincir ke bawah. Sebab jika salah langkah, bukan tidak mungkin akan menggelinding ke bawah. Karena sisi kanan jalanan itu adalah sebuah jurang yang cukup dalam.
Menurut warga desa, sudah sangat lama nggak ada yang mendaki gunung ini. Lihatlah, jalan setapak ini sudah dipenuhi rumput. Itu artinya memang sudah lama nggak dilewati. Dan ini rumput yang tumbang di sisi kiri kanan. Sudah pasti karena bekas langkah mereka, ujar Agus, menjelaskan sembari menunjuk rerumputan yang ada di hadapannya. Ujang manggut-manggut, begitu juga beberapa rekannya yang lain. Jumlah mereka yang tinggal 11 orang. Juga harus banyak waspada dan menjaga kesehatan agar tidak mudah terkecoh oleh tipuan gaib yang biasanya eksis di gunung-gunung. Pak, jejak ini arahnya ke puncak tertinggi. Mungkin mereka ke sana. Catur menunjuk ke arah puncak tertinggi gunung itu. Rekan yang lain ikut melihat ke puncak, yang sudah tidak begitu jauh dari tempat mereka berdiri. Dalam pikiran mereka menerka, mungkinkah anak-anak muda itu terjatuh ke dalam kawah gunung? Jangan-jangan mereka jatuh ke dalam sana, Pak. Ucapan Ujang menarik perhatian para anggota tim pencarian. Mereka sependapat, tetapi belum sempat mengungkapkan kedahuluan oleh Ujang. Bisa jadi, tapi semoga saja bukan. Sebab kalau sampai jatuh ke dalam kawah, kemungkinan untuk bisa kita evakuasi sangat sulit, bahkan bisa dibilang mustahil. Kawah itu sangat dalam dan mengandung gas beracun yang sangat berbahaya. Agus sangat berharap tidak akan terjadi tragedi jatuhnya pendaki ke dalam kawah, seperti yang pernah dialami oleh pendaki asal Semarang 6 tahun lalu. Jasadnya hingga kini masih berada di dalam kawah Asmarani, satu-satunya kawah yang ada di Gunung Halimunan. Keputusan konyol yang menjadi sesalan banyak orang, termasuk tim pendaki pemuda bernama Frederik itu. Turis asal Belanda yang tidak mematuhi instruksi guide yang melarangnya untuk naik ke bagian tertinggi, hanya agar bisa mendapatkan background foto yang estetik dan ciamik. Tepat sedetik setelah foto didapatkan, tubuh lelaki itu terlempar ke dalam kawah. Secara tidak terduga, angin berembus sangat kencang, mengempaskan pemuda itu tanpa ampun. Rekannya yang menyaksikan langsung berteriak histeris dan meminta pertolongan. Sayangnya, medan tak memungkinkan. Evakuasi jasad Frederik yang jatuh sangat dalam. Kejadian itu menyisakan trauma mendalam bagi rekan seperjuangannya Frederik, membuat mereka jera naik gunung hingga saat ini. Hanya kenangan yang masih terlukis sempurna dalam ingatan, meleburkan perasaan saat memori itu diputar ulang. Ayo, lekas naik, ditanya kemudian setelah selesai bercerita tentang masa lalu yang kelam itu pada anak buahnya. Setibanya di atas, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan anak-anak tersebut. Ketika hendak turun kembali, mereka dikejutkan dengan ditemukannya sisi lain gunung yang longsor. Prasangka kembali hadir. Apa mereka terbawa material longsor? Terka Catur. Tak bisa dibayangkan jika itu benar. Indra, anggota tim yang berasal dari Indramayu, yang semula berada di bagian paling belakang rombongan, naik ke atas menggunakan teropong yang dibawanya dari rumah. Pemuda berusia 21 tahun itu menyisir area yang berada jauh dari jangkauan pandangan normal. Setiap sisi coba disisirnya dengan teliti, hingga berhenti pada satu titik. Di titik itu pandangannya terfokus selama beberapa waktu. Ada yang bergerak di bawah sana, serunya lirih, sembari menunjuk ke arah utara. Seseorang tengah berjalan di antara padang ilalang. Orang kah? Tanya Agus tak sabar. Sepertinya iya, tapi cuma satu. Bukankah pendaki yang hilang ada 5? Atau dia terpencar dari teman yang lain? Indah bertanya tanpa melepas pandangan dari titik objek yang dilihatnya. Tak sabar oleh penasaran, Agus segera mengambil alih teropong milik pemuda itu, lalu ikut mencari objek yang dimaksud oleh Indra.
Gak ada apa-apa. Kamu yakin ada orang di sana? Indra keheranan. Tidak mungkin dirinya salah lihat. Dia yakin objek itu nyata, bukan halusinasi. Indra kembali mengambil alih teropong untuk memastikan yang dilihatnya. Iya, kok gak ada? Tapi aku yakin itu manusia. Dia bawa ransel 2 di punggung dan dadanya. Kepalanya memakai topi pet berwarna hitam. Ujarnya meyakinkan. Kebingungan yang tengah dialami oleh kumpulan tim pencarian, nyatanya tengah dirasakan oleh Rudy. Pemuda yang kini harus berjuang seorang diri itu malah tersesat di padang ilalang yang entah di mana tepinya. Hamparan luas itu seakan senang menenggelamkan Rudy dalam zona rumit. Bagaikan berjalan di dalam labirin, berkali-kali kembali ke tempat yang sama. Dengan emosional pemuda itu meninju kasar di rembunan ilalang. Nyatanya, apa yang dilakukannya hanyalah sebuah kesia-siaan. Ilalang itu tetap kembali berdiri seperti semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Astagfirullahaladzim. Rudy mengusap wajahnya gusar. Raut bingung dan lelah telah terpancar sejak tadi. Siapa yang hendak menolongnya kini? Angin berhembus perlahan, dingin menyejukkan, membuat Rudy untuk rehat sejenak, memulihkan energinya kembali. Pemuda itu duduk di antara rapatnya ilalang. Di saat itulah teropong yang dipegang Agus mengarah padanya, hingga ketua tim SAR tersebut tidak dapat melihat keberadaannya. Meneguk air minum yang didapat dari sungai yang berada di bawah jurang tadi, pemuda itu merasakan kekuatannya kembali pulih. Dia sudah siap untuk melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan pulang. Namun baru saja berdiri, tiba-tiba angin kencang datang berhembus dari 2 arah, timur dan barat, saling beradu dan berputar di langit seolah terlihat adalah 2 objek yang saling menyerang satu sama lain. Warna angin itu pun tidak sama. Satu berwarna hitam dan satunya lagi keabuan. Rudy tercengang melihat fenomena itu. Baru kali ini dia menjumpai peristiwa langka itu. Kemudian gelegar suara membuatnya tersentak takut dan waspada. Jangan halangi aku. Dia milikku. Suara itu terdengar dari awan berwarna hitam yang berasal dari arah barat. Arah Rudy berasal. Hentikan perbuatanmu itu, Nyai. Persekutuanmu dengan iblis hanya akan merugikan dirimu sendiri, sahut awan keabuan yang berasal dari arah timur. Suaranya milik seorang laki yang sudah berumur, terdengar sangat berwibawa. Aku sudah menjadi ratu di kerajaan gaib, Kidaksa. Ujarnya berdesis tegas. Itu hanya tipuan semata, Nyai. Sadarlah, mereka hanya memperalatmu. Kamu tetaplah budak bagi mereka, kata lelaki bernama Kidaksa tersebut. Kamu hanya iri padaku, karena kamu yang berasal dari bangsa jin murni, justru tersingkirkan dari posisimu sendiri. Itulah jika memilih jalan yang berbeda dari kaummu sendiri. Suara wanita itu meremehkan. Mendengar percakapan itu, Rudy kebingungan. Mengapa angin bisa berdebat layaknya manusia? Rudy tidak paham jika kedua angin itu adalah 2 makhluk astral berbeda aliran yang saling bertarung memperebutkan dirinya. Aku akan menjadikan dia raja di kerajaanku. Ucapan angin hitam itu membuat Rudy tersentak. Mungkinkah yang dimaksud adalah dirinya? Jika benar, itu artinya dia dalam bahaya. Selagi terjadi pertempuran antara angin putih keabuan yang merupakan perwujudan lain dari Kidaksa dan angin hitam perwujudan Nyai Pita, Rudy melarikan diri sejauh yang dia bisa. Tidak tahu dan tidak paham siapa yang dimaksud dalam percakapan keduanya tadi. Tetapi instingnya memaksa untuk pergi secepat mungkin. Tidak ada jaminan
jika tidak ada niat jahat dari kedua makhluk gaib itu. Dari keyakinan yang dipahaminya sejak dulu, jin adalah makhluk yang bisa merubah diri menjadi wujud apapun. Pikiran mereka juga licik dan penuh dengan tipu muslihat. Tentu bukan hal mudah mengetahui itu benar atau salah. Selagi bisa menghindar, dia akan melakukan itu. Berlari di antara rimbunnya ilalang juga bukan perkara mudah. Namun dalam situasi terdesak, apa saja akan dilakukan demi bisa bertahan dan selamat. Ya Allah, tolong aku. Jangan biarkan aku dalam kesesatan. Berikan petunjuk di mana jalan yang benar. Hanya kepadamulah aku berserah diri dan memohon pertolongan. Rudy berdoa sebelum memulai langkahnya. Langkahnya dipercepat dan lebih fokus, agar tidak lagi berputar-putar seperti tadi. Medan yang dilaluinya kini mendaki ke punggung bukit, menyibak ilalang guna bisa membuka jalur. Semua rapat, tanah tak terlihat. Dia harus lebih berhati-hati. Kemungkinan ada hewan melata dan berbahaya di dalam semak. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.